Sungguh harta yang luar biasa yang Anda dan saya miliki dalam buku ini. Di dalamnya, Allah menyingkapkan tirai dari kekekalan dan membagikan beberapa hal tentang dirinya dan bagaimana dia berpikir. Ini sungguh harta yang luar biasa. Buku ini penuh dengan berita tentang siapa Allah, berita tentang pengampunan bagi kita, dan penuh dengan geografi. Apakah itu mengejutkan Anda? Saya harus mengatakan bahwa hal itu mengejutkan saya. Terlepas dari kenyataan bahwa saya adalah seorang yang suka beraktivitas di alam terbuka, yang suka mendaki gunung, membawa ransel, dan mendaki gunung. Untuk waktu yang lama, pembacaan Alkitab saya jauh berbeda dengan kegiatan saya di alam terbuka. Namun, saya dapat mengatakan bahwa Allah memiliki rencana untuk mengubahnya, dan Dia melakukannya. Dia benar-benar mengubah cara pandang saya dalam mengintegrasikan Alkitab dengan geografi. Dan ini yang saya rasakan. Meskipun Alkitab bukanlah buku geografi, namun ia adalah buku yang penuh dengan geografi. Hari-hari saya dihabiskan untuk mempelajari geografi Tanah Suci, membicarakannya, menulis tentangnya, memastikan bahwa saya melakukan sebisanya untuk diri saya sendiri dan orang lain agar mereka memahami bahwa ada geografi di dalam Alkitab. Dan itulah inti dari pelajaran ini. Pelajaran ini dirancang untuk mengeksplorasi apa yang saya anggap sebagai hubungan yang sangat penting antara apa yang Maha Kuasa katakan kepada saya dan tempat Dia mengatakannya. Dalam pelajaran ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Apakah geografi itu? Bagaimana hal itu menjadi bagian dari Alkitab saya? Dan, yang paling penting, bagaimana saya dapat mengintegrasikan geografi Tanah Suci ke dalam pembacaan Alkitab saya? Dalam sesi pertama ini, kita perlu mengajukan pertanyaan. Apakah geografi itu? Karena saya ingin memastikan bahwa kita semua memahami istilah geografi dengan cara yang sama. Apa itu geografi? Bagi saya, geografi lebih dari sekedar topografi, lebih dari sekedar nama kota atau tempat di peta. Geografi terbagi dalam 3 kategori terpisah yang ingin saya definisikan dan ilustrasikan untuk Anda. Mereka adalah geografi fisik, geografi manusia, dan sejarah alam. Masing-masing berhubungan tetapi berbeda satu dengan yang lain. Dan di dalam Alkitab terdapat contoh-contoh dari ketiganya. Allah menggunakan contoh-contoh tersebut untuk berkomunikasi dengan kita. Geografi fisik. Mari kita mulai dengan konsep geografi fisik. Geografi fisik mempelajari bentuk-bentuk alam di permukaan bumi dan kekuatan-kekuatan alam yang mempengaruhinya. Ada banyak sekali hal yang termasuk dalam kategori geografi fisik. Mari kita lihat foto ini. Dalam foto ini, Anda dapat melihat seluruh permukaan bumi, dan Anda dapat melihat gunung, ngarai, dataran, dan danau. Dan semuanya berada dalam satu pandangan yang sama. Itulah geografi fisik. Namun, ingatlah, ini bukan hanya bentuk-bentuk di permukaan bumi, tetapi juga kekuatan yang mempengaruhinya. Kekuatan-kekuatan ini mencakup hal-hal seperti petir, hujan, angin, dan bahkan kejadian yang terekam dalam foto ini. Kehancuran luar biasa akibat gempa bumi yang terjadi di tanah Israel. Geografi fisik melibatkan studi tentang fitur-fitur alami di permukaan bumi dan kekuatan alam yang mempengaruhinya. Geografi manusia. Kedua, geografi manusia. Geografi manusia melihat bagaimana perspektif manusia terhadap geografi fisik dan mempelajari cara-cara manusia berinteraksi dengan
dan merespons geografi mereka. Lihatlah daftar ini. Sebuah daftar singkat dari beberapa cara yang berbeda bagaimana manusia dibentuk dan bereaksi terhadap lingkungan fisik mereka. Cara kita menanam makanan, cara kita mengolah makanan, cara kita menjaga kelangsungan air, cara kita membangun rumah, cara dan tempat kita bepergian, label yang kita lampirkan pada suatu lokasi, dan di akhir hayat, bahkan cara kita menguburkan anggota keluarga, semuanya merupakan bagian dari geografi manusia. Sekali lagi, mari kita ilustrasikan dengan beberapa foto dari Tanah Suci. Di zaman Alkitab, cara orang membangun rumah mereka berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Bukan hanya perbedaan masa, tetapi perbedaan tempat. Karena sumber daya dan iklim setempat menyebabkan adanya perubahan. Saya melihat bagaimana mereka mengolah makanan mereka dan beberapa hal yang telah ditemukan oleh para arkeolog untuk kita. Seperti gambar saddle queen di tempat kerja ini. Saddle queen adalah alat yang sangat sederhana yang diambil dari alam untuk menggiling gandum yang dipanen hingga menjadi tepung untuk dipanggang menjadi roti sehari-hari. Dan kemudian Anda menemukan alat besar seperti mesin pemeras buah zaitun ini, yang digunakan untuk mengambil buah zaitun yang baru dipanen, menghancurkan kulitnya sehingga proses ekstraksi minyaknya dapat dimulai, dan kemudian minyak yang mengalir di antara tempat-tempat lain disalurkan ke dalam lampu seperti ini, sehingga ketika malam hari tiba dan semua aktivitas keluarga lainnya selesai, mereka dapat menyalakan lampu minyak setelah matahari terbenam dan melanjutkan waktu bersama keluarga. Jadi, pada geografi fisik, kita menambahkan geografi manusia. Geografi manusia adalah cara-cara manusia merespons dan berinteraksi dengan geografi. Sejarah alam. Kategori ketiga dari geografi, menurut definisi saya, adalah sejarah alam. Dan ini membawa kita pada makhluk hidup lain yang hidup bersama kita di permukaan bumi. Tumbuhan, serangga, pepohonan, hewan-hewan yang mendiami suatu wilayah. Dan hal yang banyak dijumpai di zaman Alkitab adalah sejarah alam yang indah. Beberapa seperti bunga siklamen Persia menambahkan semburat warna musim semi pada pemandangan. Pohon delima tidak hanya memiliki bunga yang indah, tetapi juga memiliki buah yang luar biasa yang ditawarkan pada musim gugur bagi mereka yang memanennya. Lihatlah ke atas pepohonan, dan di sana Anda akan melihat beberapa burung pemakan bangkai yang paling menakjubkan di dunia Alkitab. Seperti burung pemakan bangkai griffon ini, yang memiliki rentang sayap lebih dari 1,8 meter dari ujung sayap satu ke ujung sayap lainnya. Dan ada juga hewan-hewan lain yang menempati tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi manusia karena medan yang sulit. Seperti Ibex nubia, sejenis kambing gunung, yang menjadikan lereng gunung sebagai habitatnya. Dan kemudian beberapa jenis lainnya seperti kelinci batu, yang bisa berdiam di mana saja yang diinginkannya. Bagi saya itulah geografi, dan mungkin lebih dari apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Jadi, saya ingin memastikan bahwa Anda memahami bahwa geografi mencakup geografi fisik, geografi manusia, dan sejarah alam. Itu adalah sisi sains dari percakapan ini. Tetapi mari kita masuk ke sisi Alkitab. Geografi dalam Alkitab. Ketika Tuhan mulai membagikan pemikirannya kepada kita dan menuangkannya ke dalam dokumen berharga yang kita miliki, Dia menggunakan manusia yang memiliki gaya hidup, pemikiran, dan kosakata yang dibentuk oleh tempat mereka tinggal. Dan saya ingin memberikan beberapa contoh tempat di mana geografi fisik, sejarah alam, dan geografi manusia bersatu untuk membagikan firman Tuhan kepada kita. Berikut adalah kata-kata dari Mazmur 125. Mazmur 125 adalah Mazmur perjalanan, dan digunakan oleh mereka yang melakukan perjalanan melalui bukit-bukit dalam perjalanan menuju Bait Suci di Yerusalem. Perhatikan geografi fisiknya.
Mereka yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion, yang tidak dapat digoncangkan, tetapi tetap teguh untuk selama-lamanya. Seperti gunung-gunung mengelilingi Yerusalem, demikianlah Tuhan mengelilingi umat-Nya sekarang dan selama-lamanya. Ingatlah, geografi fisik bukanlah hanya fitur-fitur alam di permukaan bumi, tetapi juga kekuatan-kekuatannya. Ketika Markus berbicara tentang pengalaman yang dialami Yesus bersama para murid di Danau Galilea, ia berbicara tentang salah satu kekuatan tersebut. Markus 4 ayat 37. Lalu datanglah angin ribut yang dahsyat dan ombak menerjang perahu mereka, sehingga perahu itu hampir tenggelam. Pada geografi fisik, kita menambahkan geografi manusia. Ingat, geografi manusia adalah tentang bagaimana manusia berinteraksi, beradaptasi, dan berhubungan dengan geografi. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah mengolah tanah, dan alat yang mereka gunakan untuk melakukannya disebut bajak gores. Yesus mengacu pada penggunaan alat tersebut ketika ia mengajar seorang pemuda yang ingin mengikutinya. Yesus ingin mendorong orang ini untuk berpikir dengan sangat hati-hati, untuk mengikut Yesus seperti yang harus dipikirkan oleh orang yang menggunakan alat yang disebut bajak. Lukas 9 ayat 62. Yesus berkata kepadanya, "Tidak seorang pun yang telah meletakkan tangannya pada bajak, tetapi masih menoleh ke belakang yang pantas bagi kerajaan Allah." Apa yang dapat kita ketahui tentang alat ini? Bagaimana bentuk dan cara menggunakannya yang dapat membantu saya untuk lebih memahami apa yang Yesus katakan? Kemudian kita sampai pada Lukas 14 ayat 34. Dan menurut saya, ini adalah salah satu pernyataan Yesus yang paling membingungkan. Sekali lagi, dia menggunakan geografi manusia. Dalam Lukas 14 ayat 34 dan 35, Yesus berkata, "Garam memang baik. Sejauh ini tidak masalah. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, sekarang ini saya mulai bingung. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Apa yang harus kita lakukan dengan pernyataan tentang garam itu kecuali mengajukan pertanyaan? Bagaimana orang-orang pada zaman Yesus menggunakan garam? Dan apa hubungannya dengan tumpukan pupuk? Yesus menghendaki pemahaman kita tentang apa yang dia katakan bisa tumbuh dari pemahaman geografi manusia. Kemudian ada sejarah alam. Ingat, sejarah alam adalah tanaman, serangga, pepohonan, dan binatang. Ada banyak penyebutan tentang hal ini di dalam Alkitab. Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Apa yang bisa saya ketahui tentang pohon korma? Apa yang dapat saya ketahui tentang pohon aras Libanon yang dapat membantu saya lebih memahami apa yang pemazmur bicarakan? Ketika Yesus mengajar, sekali lagi, dia sangat sering melibatkan tata alam dalam komunikasinya. Terkadang, dia berbicara tentang binatang. Dalam Matius 8 ayat 20, jawab Yesus, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa yang harus saya pahami tentang habitat dan kebiasaan rubah merah Palestina, atau beberapa burung yang mendiami tanah Palestina, yang dapat membantu saya memahami apa yang Yesus katakan tentang tantangan yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mengikutinya? Serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi tidak bagi saya. Dan Yesus berkata bahwa mengikut dia tidaklah seperti yang kita bayangkan. Apa yang perlu saya ketahui berkaitan dengan sejarah alam? Kesimpulan. Berulang-ulang, dalam halaman-halaman selanjutnya, Tuhan memilih untuk membagikan pemikirannya kepada kita melalui geografi. Berikut ini ringkasannya. Kita akan menemukan ketika kontur dan bentuk alam di permukaan bumi dan kekuatan alam yang mempengaruhinya. Geografi manusia yaitu cara-cara manusia berinteraksi dengan dan merespons geografi. Dan sejarah alam, tanaman, pepohonan, serangga, dan hewan yang mendiami suatu wilayah. Saya tahu bahwa ketika Anda mulai melihat geografi dengan cara seperti itu, Anda akan menemukannya di hampir setiap halaman Alkitab.
Ada geografi di dalam Alkitab, dan pelajaran ini akan menguatkan hal itu. Pada pelajaran berikutnya, kita akan menyelidiki mengapa geografi begitu sering muncul di Alkitab, yang mana di dalamnya Allah telah menyatakan dirinya kepada kita.